Selamat Soki. Oke, Bapak Ibu, kita melanjutkan part kedua dari tema atau topik bahasan atau topik diskusi kita, bagaimana cara efektif atau cara terbaik meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena sistem daya tahan tubuh bagi kita masing-masing adalah dokter yang terbaik. Ya, Bapak Ibu mesti yakin ini, karena sebagaimana saya sudah jelaskan, menurut para ahli itu hanya empat faktor yang bisa membuat kita bisa mengaktifkan sistem daya tahan tubuh kita. Masih ingat, olahraga yang sesuai dengan kemampuan. Ya, mau kalau di komunitas kita di Soki itu olahraga beroksigen kan begitu, ya kan. Kemudian yang kedua, tidur yang cukup dan berkualitas. Yang ketiga, emosi, ya, hati yang senang, hati yang gembira. Yang terakhir, makanan yang sehat, alias juga termasuk pola makan yang sehat. Itu faktor-faktor, itu kriteria itu kalau Bapak Ibu penuhi, daya tahan tubuh kita kuat. Itu intinya, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana Soki sebetulnya sudah membantu kita memenuhi kriteria itu yang tadi, kriteria 4 tadi. Yang pertama bicara olahraga, ya. Ibu Bapak tahu kalau olahraga kita pasti bicarakan ini. Kenapa ini, dan apalagi di situasi saat ini akan sangat menjadi istilahnya penolong kita. Kenapa? Nih, olahraga, kalau bicara olahraga bagusnya kan dengan fresh air, udara segar begitu ya, outdoor. Lah kalau sekarang himbauan pemerintah di rumah saja, bagaimana? Pasti yang banyak terjadi adalah malas ya, Pak. Malas itu, aduh, di rumah kalau mesti olahraga, mesti nge-gym, aduh, udah rumah saya juga ini ya, mungkin nggak terlalu besar, nggak leluasa, jadi malas. Tapi bersyukurlah kita, beruntunglah kita ada gym mesin. Gym mesin dibilang olahraga yang menghasilkan oksigen, meningkatkan aliran darah, dan ini Bapak Ibu tahu kan? Ya, praktis juga di rumah, membantu tidur, menjaga kesehatan fisik. Dan ini ya, ini kan memang dari Jepang sudah terakreditasi, sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan RI. Ini juga menjadi keyakinan kita bahwa pemerintah Indonesia pun sudah menguji alat ini dan sudah oke, ya, dinyatakan untuk terapi, untuk membantu memelihara kesehatan tubuh, ya simpelnya begitu. Nah, sudah masih ingat dengan gambar ini bahwa memang gerakan gym mesin ayunan itu ya diadopsi dari gerakan ikan mas berenang. Itu akan menggerakkan tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala, membentuk pola ini, angka 8 ini, sehingga akan membantu merilekskan otot-otot dan mengoreksi sendi-sendi tulang belakang yang kacau. Ada manfaat relaksasi dan olahraga untuk organ dalam kita. Jadi tadi kembali kan, manfaat olahraga kita bisa dapat 15 menit menggunakan gym mesin, manfaatnya sama dengan Bapak Ibu sudah hafal semua 10.000 langkah berjalan kaki. Sehingga tadi kalau seperti yang dikatakan Ali ya, manfaat olahraga, kemampuan antioksidan tubuh, kemampuan tubuh itu apa? Natural killer cell. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Jadi pasukan itu, tentara untuk membasmi semua virus penyakit itu yang ada di dalam tubuh kita itu kuat dan jumlahnya cukup. Jangan sampai kita kalah jumlah ya Bapak Ibu. Oke, jadi itu gym mesin. Nah, kalau ini produk yang lain yang tiruan itu, lihat polanya itu nggak seimbang sehingga bisa menyebabkan cedera saraf. Sementara gym mesin itu kan dia simetris ya. Gerakannya kiri dan kanan, tapi itu akan membentuk pola angka 8. Disinilah proses koreksi terjadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana di saat situasi sekarang penggunaan gym mesin yang disarankan? Ya, sebetulnya tidak banyak berbeda dengan yang selalu kita bilang. 3 kali 5 menit adalah waktu yang ideal untuk penggunaan gym mesin setiap sesinya. Oke, nah tapi sehari boleh berapa kali? Banyak yang bertanya begini. Sebetulnya kita sarankan 3 sampai 5 kali sehari. Mau lebih sering boleh? Boleh. Tapi ada jeda. Jangan sekali Bapak Ibu pakai satu sesi langsung setengah jam. Itu tidak disarankan, tapi bertahap. Kenapa? Bapak Ibu masih ingat 4-in-1 gym mesin adalah salah satunya adalah master Qigong terbaik. Maksudnya apa master Qigong terbaik? Dia itu mentransfer energi dari ujung kaki ke ujung kepala. Jadi kita mesti punya momen itu, ya, kita bisa merasakan momen itu, bagaimana energi kita itu mengalir dari ujung kaki ke ujung kepala, merasakan alir energi itu. Kalau Bapak Ibu langsung gitu ya, energi itu atau buru-buru gitu,
nggak ada, jadi nggak nikmati ininya ya, momen itu. Tapi momen transfer energi itu kita mesti nikmati. Makanya kita bilang 3 kali 5 menit. Jadi 5 menit berhenti sebentar gitu ya, sampai nanti chi-nya itu sudah pelan-pelan hilang, baru lanjut 5 menit yang kedua. Nah itu 3 kali 5 kali sehari itu boleh, ideal. Oke, kita lanjutkan dengan tidur yang cukup. Masih ingat? Di awal bagian pertama Michael bilang bahwa Ali bilang tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana Shoki bisa membantu kita punya kualitas tidur yang baik? Alat ini. Ini pengalaman pribadi saya Bapak Ibu. Kalau sudah dengan ini dipasang sabuknya, dinyalakan continue 3 jam, wah sudah tahu-tahu sudah hari sudah pagi, matahari sudah terbit tanpa perlu alarm bell. Itu kita punya jam sendiri dalam tubuh kita, jam biologisnya sudah, wah waktunya bangun, waktunya beraktivitas. Dan bangun tidur kalau setelah pakai e-power itu seger. Kita itu nggak ada rasa malas, rasa ngantuk begitu ya, nggak, segar karena tidur kita berkualitas ya. Itu cara mudah membedakan kualitas tidur kita bagaimana, itu cara mudahnya begitu. Bangun tidur kita malas, bangun beranjak dari tempat tidur atau kita siap untuk langsung beraktivitas, itu beda di situ kualitas tidur kita bagaimana ya. Kemudian ini e-power itu apa sebetulnya manfaatnya, bagaimana dia bisa membantu kualitas tidur. Nah, sebetulnya e-power itu kan kita sudah banyak membahas bahwa utamanya fungsi e-power adalah mengaktifkan sel. Ya, dan juga kalau bicara sel pasti bicara juga sel saraf. Nah, dia menyeimbangkan. Dia mengkondisikan supaya sistem saraf otonom kita seimbang. Nah, maksudnya apa? Kan ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, waktu malam hari itu dikondisikan supaya saraf parasimpatiknya aktif sehingga tubuh kita dalam kondisi rileks, mudah untuk tertidur begitu ya. Tertidur yang tidurnya deep sleep begitu. Jangan cuma tidur yang hanya kalau tidur sebentar tapi ada jarum jatuh pun kita dengar, itu namanya bukan tidur ya. Nah, yang pertama itu. Jadi kalau kita tidur kita bagus ya tentunya kemampuan daya tahan tubuh juga kuat ya. Dan e-power ini salah satu istimewanya bisa mengaktifkan sel pankreas untuk mereka yang punya masalah diabetes. Ini pun sudah terbukti dari uji klinisnya. Mengaktifkan sel kolagen, nih buat ibu-ibu yang ingin cantik, yang ingin tetap awet muda. Kenapa e-power bisa bantu? Karena e-power mengaktifkan sel kolagen, menjaga kita awet muda dan meningkatkan kualitas tubuh dalam artian tadi saya sudah bilang menyeimbangkan sistem saraf. Oke, kita lanjutkan. Ini prinsip ya, 3 elemen, yaitu pertama dia itu potensial listrik negatif dengan tinggi. Jadi dia akan menembus atau daya hantar listriknya itu langsung sampai kepada sel. Sel kita yang jumlahnya miliaran itu ya, 60 miliar sel dalam tubuh kita itu aktif semua, metabolisme baik, dan juga ini frekuensi tinggi ya, getaran itu dalam frekuensi satu detik itu 70.000 kali, sehingga bisa membantu untuk masalah-masalah pembuluh darah ya, yang masalah hipertensi atau kolesterol tinggi. Ini e-power bisa sangat membantu ya. Kemudian ini juga pemahaman kita mengenai kenapa penting untuk kita mendapatkan potensial listrik negatif ya kan, apalagi di tengah zaman modern sekarang banyak radiasi di sekeliling kita. Yang saya pegang ini HP ini kan radiasinya menghasilkan listrik positif sehingga di dalam sel itu komposisinya tidak seimbang. Nah, semua yang tidak seimbang itu tidak baik, ya kan? Nah, makanya e-power akan menyeimbangkan itu. Oke. Kemudian ini fungsinya nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Kurang lebih sudah saya sampaikan di depan tadi ya, untuk kecantikan, untuk ini juga untuk bantu mereka yang punya masalah diabetes ya kan. Kemudian ini juga bisa menyeimbangkan sistem saraf seperti tadi yang saya sudah katakan. Oke, kemudian ini sekarang kita sharing sedikit ya. Kenapa e-power itu istimewa buat kita untuk membantu kita sehat? Yang pertama, ini solusi untuk masyarakat zaman sekarang, zaman now, yang rata-rata malas. Sebetulnya bukan malas ya, tapi saking sibuknya cari uang ya, sampai nggak punya waktu untuk merawat kesehatannya. Tapi dengan e-power, praktis sekali Bapak Ibu, nggak perlu siapkan waktu. Sesibuk-sibuk kita pasti punya waktu untuk istirahat, untuk tidur kan. Gitu? Nah, waktu tidur pakai saja e-power, udah. Itu sama dengan merawat kesehatan. Ya toh, simple sekali kan, makanya ini hampir semua orang akan
gampang menjadikan menggunakan e-power ini sebagai kebiasaan karena simpel sekali. Kalau Cimesin tentunya sebelum tidur ada juga yang bilang, aduh sudah ngantuk, udah nggak sempat. Ada loh yang bilang begitu dengan Mike. Dia bilang, ya udah, kalau itu kan kembali ke masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua investasi jangka panjang. Ini Michael tayangkan di sini. Sebetulnya biaya yang kita keluarkan untuk investasi di satu unit e-power harganya hanya 9,8 juta. Ya, tapi satu alat ini masa pakainya katakanlah bisa 20 tahun. Ya kan? Boleh ditanya sama Bapak Ibu yang sini, ya anggota keluarga Soki Jakarta saja sudah banyak ya, yang wah sudah belasan tahun ada memang bergabung dengan kita. Boleh ditanya e-powernya masih digunakan, masih awet nggak? Awet karena masa pakainya panjang gitu kan. Nah kalau itu 20 tahun harga cuma 9,8, kan ini investasi yang ini sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi per tahunnya hanya keluar 490.000 itu per tahun. Dan sebulannya hanya, ya kalau 1 tahun 12 bulan 490 dibagi 12 41.000. Satu bulan hanya 41.000. Yang mana itu praktis sekali dan itu tadi fungsinya sekian banyak tadi. Yang pasti kita selalu sehat. Makanya kalau dibilang sehat mahal, ternyata tidak Bapak Ibu. Selama kita mau, ya udah untuk kesehatan jangan ragu-ragu begitu. Oke. Selanjutnya, e-power itu manfaatnya digaransi. Bergaransi oleh siapa garansinya? Ini bukti sertifikat-sertifikat yang sudah kita dapatkan untuk produk e-power. Ya, Bapak Ibu bisa ada yang dari USA, dari Europe, dari Kanada, dari Taiwan sebagai induk atau holding company daripada ini ya, Soki Shinten International Group. Ini bukti bahwa ini garansinya sudah dipasarkan lebih dari 20 tahun. Kalau produk ini nggak bagus, nah mungkin bisa bertahan sampai 20 tahun. Kemudian, kenapa digaransi? Nih, di Tiongkok, di China, ini adalah bukti registrasi untuk alat medis. Bapak Ibu lihat, medical device. Sudah terdaftar, tapi alat medis kelas 2, artinya bisa digunakan di rumah tangga. Sebetulnya aman. Safe, dari sisi safety-nya sudah diperhatikan. Ya kan? Dan ini pun sama. Ini hasil uji klinis dari Shanghai, Rumah Sakit Umum ya, RSU, Rumah Sakit Umum di Shanghai dan di Korea. Ini ada 11 poin ya. Ini masalah susah tidur, efektif 100%, sembelit, diabetes, tekanan darah tinggi, masalah lambung, ini nyeri di tangan dan kaki ya, dan lain-lain. Jadi digaransi. Tapi tentunya mau mendapatkan manfaat ini, Bapak Ibu lihat persentasenya tidak 100%. Kenapa? Karena ada faktor-faktor lain. Salah satunya adalah faktor pola hidup kita. Kalau Bapak Ibu punya alat ini semua Soki, tapi pola hidupnya tidak dikoreksi, artinya tidak menjaga, maksudnya tidak seimbang antara istirahat dan beraktivitas. Misalkan, waduh tidurnya selalu larut malam, selalu bergadang dengan misalkan nonton bola atau keluar malam hari bukannya istirahat gitu ya. Itu pasti akan mempengaruhi terhadap kesehatan. Oke. Ini tentang e-power dan bagaimana saran penggunaannya yang paling ideal. Cukup seperti Michael sudah lakukan ya, ini mungkin sudah 6 tahun ya Michael menggunakan e-power itu. Saat tidur saja sudah siapkan ya. Kalau yang suka dililitkan di pinggang silakan, tapi ada yang bilang waduh kalau sabuk penghantar gelombang itu yang warna biru itu kan bergeraknya nggak bebas, tidurnya kayak kurang ini ya, digelar saja di kasurnya ya. Tapi pastikan Bapak Ibu tidur atau berbaring di atas yang velcro-nya, jangan di yang itunya ya, yang tidak ada kabelnya, jangan. Oke. Nah tiap hari kalaupun karena banyak di rumah bisa dikombinasi dengan ini, dengan akupuntur ya, akupuntur. Bagaimana kombinasinya? Ini Bapak Ibu banyak yang sudah tahu. Bagi ibu-ibu yang udah sering mungkin facelift dengan e-power atau sekedar untuk relaksasi pundak dan leher ya, misalkan di sini atau nanti jalur meridian di tangan ada jalur. Nah itu kombinasikan ya, mungkin satu sesinya 30 sampai 40 menit, tapi dilakukannya siang hari itu. Tapi kalau malam hari, ibu bapak nggak usah kombinasi dengan akupuntur ya. Saran saya kenapa ya, kan kita sudah dalam mode istirahat. Kalau masih aktif ini tangan kan masih bergerak, nanti jadi aktif lagi ya di kepala juga. Itu pada saat ya siang hari lah silakan menggunakan. Oke. Kemudian ini kita masuk ke FEAR ya, FEAR, sinar inframerah jauh. Waduh, ini kalau zaman sekarang juga ini menjadi ini ya,
Kita juga bersyukur nih, orang bilang dokter spesialis paru itu, saya Michael lihat di televisi bilang, waduh sudah ini solusi COVID-19 apa? Jemur sinar matahari gitu ya. Jemurnya pro dan kontra lagi, ada yang bilang jam segini, ada yang bilang wah harus jam tengah hari katanya supaya segera dengan cepat bisa mengaktifkan. Ya banyak, ini bukan berarti ya kita nggak menjudge mereka salah atau benar. Tapi kita sepakati saja faktanya bahwa sinar matahari adalah sinar kehidupan. Ya, itu saja disepakati gitu. Nggak usah diperdebatkan, itu masing-masing punya ininya sendiri. Tapi kalau saya, karena sudah ada fear, nggak usah pusing sinar matahari. Kenapa sinar matahari? Bapak Ibu mesti ketahui, bukan saja mengandung atau memancarkan sinar inframerah jauh, tapi juga ada radiasi sinar ultraviolet. Lah itu yang kita mesti hati-hati kalau sampai sinar matahari, karena radiasi itu bisa menyebabkan masalah lain, salah satunya kanker kulit. Jadi kita memang harus bijaksana ya, bijaksana berarti udah pilih aja. Ini pilihan bijak nih kalau sudah punya fear. Nah, bagaimana penjelasannya fear itu dalam hubungannya dengan topik kita daya tahan tubuh? Nah, Michael harus sampaikan 3 karakteristik fear. Yang pertama adalah daya tembusnya fear. Bapak Ibu, ini banyak kalau memang belum tahu videonya sudah kita sebar bahwa ada visualisasi ini. Jadi sinar fear akan menembus sampai ke dalam kulit kita 3-5 cm. Dia punya daya tembus yang kuat. Sehingga ini fungsinya untuk apa? Dia menguatkan dalam satu sisi menguatkan hawa dingin. Ya. Jadi yang suka tangan kakinya sering dingin, ya itu ciri-ciri hawa dingin. Atau yang misalkan waduh sering masuk angin, orang yang umum ya diketahui masuk angin itu berarti apa? Ada hawa dingin yang di dalam terjebak. Nah, fear itu karena daya tembusnya kuat, dia masuk, dia membuat kita hangatnya itu panasnya dari dalam keluar. Oke, jadi aman. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga bisa mengeluarkan racun rogam berat lewat kelenjar keringat. Daya tembus kuat dari fear. Yang kedua adalah efek resonansi. Nah, efek resonansi kita akan bicara dengan energi. Jadi gampangnya ini kenapa ini Michael lihat, ini kan butiran-butiran air, molekul-molekul air yang bergetar. Jadi karena 70% tubuh kita adalah air, dia akan bergetar terus. Nah, getaran itu yang asalnya tidak aktif, karena ada getaran tadi makin lama makin kuat getarannya menghasilkan energi elektromagnetik molekul. Gampangnya beginilah Bapak Ibu, panas membuat kita aktif di dalam ya, sel-sel kita aktif juga, dan energi itu membuat metabolisme lancar. Nah, kalau metabolisme lancar ya otomatis daya tahan tubuh juga lancar. Sederhananya begitu. Oke. Yang ketiga ini jelas efek hangatnya, dia bisa meningkatkan sirkulasi darah, memperlebar pembuluh darah, melancarkan aliran darah. Ya, kalau darah kita tahu darah membawa makanan dan oksigen ya, mengantarkan ke setiap sel tubuh yang memerlukan. Oke, itu tentang fear. Kita lanjutkan, ini manfaat fear. Bapak Ibu sudah lihat, sudah sering kita bilang nyeri, radang. Nah, makanya ya kita sudah dapat, ini pun sudah beredar videonya, sudah viral di kalangan keluarga Soki ya, bahwa ada seorang dokter yang menyampaikan bahwa sebetulnya kan COVID-19 itu mulainya dari radang ya, dia bikin di masalah di sistem pernafasan kita radang, kemudian yang disilang pneumonia jenis baru ya, pneumonia itu radang paru. Kalau punya fear ya udah, kalau dia belum sampai harus menggunakan ventilator, sebetulnya ya jaga suhu tubuhnya, tingkatkan suhu tubuhnya, sebetulnya fear bisa mengatasi radang. Itu sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kita Soki itu sudah ada pencegahannya gitu ya. Dan bahkan juga selain pencegahan ada fungsi koreksi. Itu tentang fear. Kemudian yang terakhir, makanan yang sehat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di situasi sekarang kita banyak ada ya, Jakarta sendiri sudah resmi ya katanya pembatasan sosial skala besar. Artinya ya kalau tidak perlu di rumah aja. Nah, pertanyaan gini Bapak Ibu. Kalau kita di rumah mau mengolah makanan yang sehat, ya mungkin sebagian kita bisa, tapi ada yang nggak bisa. Karena ya makan harus apa yang ada di rumah diolah begitu kan. Nah, apa berarti bisa seimbang pas hati memsunnah? Mungkin sulit ya di situasi kayak gini. Untuk itulah kita pun bersyukur bahwa C-Formula dan enzim menjadi pelengkap ya. Kita bilang makanan kesehatan untuk menjaga keseimbangan gizi. Yang pertama C-Formula. C-Formula itu adalah bicara energi karena dia bisa meningkatkan stamina ya kan, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh tentunya, karena kalau energi cukup, kita tadi sudah banyak membahas ya,
Semua itu energi gerak, energi panas. Kalau energi cukup, daya tahan tubuh kuat, gitu kan? Nah, ini Dr. Brian pernah sharing dengan kita tentang si formula ini. Ini penelitian di Jepang ya, beberapa fungsi daripada C-formula. Kemudian kita lihat juga ini dari historinya, zat adaptogen, zat paling istimewa di dalam kandungan C-formula sudah dari zaman dulu nih. Zaman tabib Tiongkok yang zaman dulu itu sudah mengatakan tentang ginseng Siberian, bahwa konsumsi jangka panjang itu bisa memperpanjang usia. Nah, bicara memperpanjang usia, bicara awet muda kan, bicara awet muda, bicara antioksidan. Jadi C-formula ini juga antioksidan yang baik dan tidak ada ini ya, jangka panjang itu tidak ada bahaya. Berarti dia itu bukan seperti yang obat yang menimbulkan efek samping, tidak. Ini sudah terbukti. Oke, kemudian ini juga itu tadi yang kuno ya, jadulnya atau mungkin ribuan tahun yang lalu. Tapi di medis modern juga ada pernah percobaan bagaimana ini ya, kandungan glikosida atau dibilang juga polisakarin begitu, untuk bagaimana dia menjadi antioksidan dalam tubuh. Artinya memulihkan, gampangnya itu membuat kita kalaupun lelah tapi oksidasi itu ya, ini oksidatif stresnya itu tidak terlalu terbentuk, jadi bisa mengurangi sehingga kita nggak cepat lelah gitu, stamina kita terjaga. Dan ini sudah percobaan tentang pada tikus. Jadi tikus yang ada konsumsi atau ada asupan ginseng Siberia atau yaitu C-formula, dia itu kuat, stamina untuk berenangnya itu kuat. Dan juga diuji cobakan sebetulnya sama manusia sudah juga ya. Jadi mahasiswa di salah satu universitas diuji. Jadi dia yang konsumsi C-formula itu dia nggak gampang capek, sama begitu ya. Kemudian yang terakhir enzim, ya, enzim itu juga satu peran yang penting karena enzim itu adalah sumber vitamin, mineral, juga antioksidan. Nanti kita bahas yang namanya SOD ya. Tapi sebelumnya mereka mau sampaikan atau yang lupa diingatkan, enzim itu yang memproduksi ini. Kita kerjasama dengan pabrik farmasi namanya Mintong. Sudah dari tahun 38 dia berdiri, memproduksi banyak selain makanan kesehatan juga obat-obatan. Jadi standarnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Bahan baku enzim itu dari Amano, supplier enzim terbesar dan yang mungkin tertua di Jepang ya, baik untuk konsumsi industri ya, fermentasi kan butuh enzim, itu Amano yang supply. Dan prosesnya itu menggunakan teknologi Jepang. Salah satu ini di dalam kesempatan ini saya singgung, butiran, karena enzim bentuknya serbuk kan, butiran satu dengan yang lain itu ukurannya sama persis karena teknologi Jepang. Sangat presisi, detail sekali gitu ya, dan tidak ada mengandung, itu murni dikeringkan. Bapak Ibu, tempatnya mesinnya itu besar sekali gitu ya, ekstraksinya itu. Nah, yang dalam hubungan daya tahan tubuh ini juga sama. Banyak ilmuwan Jepang sudah meneliti tentang enzim sampai membuat buku enzim penyelamat nyawa segala macam ya. Nah, di sini salah satu buku ini bilang nih, meningkatkan daya tahan tubuh 200% dengan apa? Dengan enzim. Kenapa demikian? Nah, ini dia umpamakan begini nih. Kalau tubuh manusia itu pabrik, ya kan? Organ internal kita ada mesinnya, makanan itu bahan bakunya, enzim itu motor baterai yang menyalakan mesinnya. Jadi kalau tidak ada enzim bisa berfungsi nggak itu pabrik? Enggak, Bapak Ibu. Jadi dia punya peran yang kecil tapi kelihatan sepele, tapi tidak. Tapi nggak ada, dia nggak bisa gitu kan. Ada yang bilang juga enzim itu katalis dalam semua reaksi kimia dalam tubuh kita. Kalau nggak ada itu, wah udah, pencernaan pasti nggak bagus gitu ya, pencernaan makanan dalam hal ini. Oke, nah ini beberapa buah dan sayur, karena bahan baku enzim itu kombinasi 87 macam buah dan sayur. Salah satu yang dominan ada wortel, ada tomat, ya kan, ada nanas gitu ya. Ya, ini manfaat enzim, 5 manfaat. Yang pasti dia itu ya membersihkan darah jelas karena tadi detox ya, vitamin dan mineral, metabolisme bagus ya tentunya, keseimbangan pH darah itu jadi tidak asam, karena kita tahu pH darah yang asam itu sumber dari penyakit kronis. Oke. Nah, ini 5 manfaat enzim, Bapak Ibu bisa baca sendiri, tapi yang saya mau garis bawahi selain tadi sudah dijelaskan ya, ini SOD. SOD itu sebetulnya enzim ya, enzim, tapi di sini saya bacakan dari Wikipedia ya. Superoxide dismutase. Jadi enzim adalah sebuah enzim yang mengkatalisasi tadi pembentukan radikal bebas. Radikal bebas kan itu min itu yang berkeliaran, oksigen itu yang bikin oksidasi itu. Dia urai. Dia di sini bahasanya itu dipecah menjadi oksigen dan
hidrogen peroksida, itu yang tidak terlalu bahaya. Jadi tugas SOD enzim ini penting untuk tadi sebagai antioksidan. Jadi kalau ada oksigen bebas yang berkeliaran di dalam tubuh yang nantinya berbahaya, itu ditangkap sama dia lalu dipecah menjadi air, menjadi oksigen, molekul oksigen dan hidrogen peroksida H2O2. Nah, kemudian terakhir kesimpulan dari saya, Bapak Ibu, ya kan, kembali sistem daya tahan tubuh adalah dokter terbaik. Nah, Shoki di sini perannya apa? Kita akan melindungi kita setiap saat. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan bagaimana dari mulai chi mesin, energi gerak. Jadi ini Shoki multi energi, menjaga kesehatan kita pribadi dan keluarga setiap saat. Tentunya Bapak Ibu mesti pahami bahwa Shoki itu posisinya dia itu asisten. Tentunya yang menentukan itu adalah tubuh kita, daya tahan tubuh alami dan daya penyembuhan tubuh alami. Shoki itu memperkuat dua daya itu yang perlu digarisbawahi. Bukan berarti terus kita lebih menekankan Shoki tapi tidak memperhatikan faktor lainnya. Jadi di sini terakhir saya mau sampaikan bahwa ya tetap jaga kesehatan Bapak Ibu semua, ya kan, Shokinya rajin-rajin dipakai. Dan tadi ada faktor yang keempat tadi, hati yang gembira. Itu dari mana datang hati gembira? Kalau kita banyak berbagi. Makanya slogan kita kan Shoki at home, share and care, begitu kan? Banyaklah kita care dengan orang lain, banyaklah share, maka kita akan punya daya tahan tubuh yang kuat. Ya, sekian dari Michael. Selalu Michael sarankan tetap ikuti himbauan pemerintah, rajin mencuci tangan. Kalau pergi keluar rumah selalu gunakan masker. Sehat selalu buat kita semua. Selamat Shoki.